Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita membahas perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Tapi sebelumnya kita ulang lagi apa itu paragraf. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya memperjelas, memperinci, dan menguraikan kalimat utama. Sekarang kita bahas perbedaan kalimat utama dan gagasan pokok atau ide pokok. Kalimat utama tadi apa? Ya, kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi, letak ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Letak kalimat utama itu ada 4. Yang pertama ada di awal paragraf. Yang kedua ada di akhir paragraf, ketiga di awal dan akhir paragraf, dan keempat itu ada di tengah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama yang pertama mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. 2. Berupa kalimat lengkap yang berdiri sendiri. 3. Mempunyai arti jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dalam paragraf induktif atau paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir, kalimat utamanya sering ditandai kata-kata kunci seperti jadi, dengan demikian, ternyata, ataupun lainnya. Ciri-ciri kalimat penjelas yang pertama, kalimat tidak dapat berdiri sendiri. 2. Arti kalimat akan jelas terlihat setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. 3. Isi berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat utama. Jadi, jika kalian ingin mencari ide pokok, maka harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena ide pokok ada di dalam kalimat utama. Contohnya, kalimat utamanya itu berbunyi insomnia bisa disebabkan oleh banyak faktor. Maka, ide pokoknya adalah faktor penyebab insomnia. Jadi, ide pokok itu inti yang didapatkan dari kalimat utama, versi pendeknya dari kalimat utama. Sekarang kita latihan contoh kalimat utama di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Di situ sudah ada contoh sebuah paragraf. Cara membuat es degan sirup cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, kemudian belahlah untuk diambil daging buahnya. Campurkan daging buah dengan air kelapa yang sudah diambil tadi. Tambahkan gula dan sirup secukupnya. Aduk rata dan jangan lupa tambahkan es batu agar rasanya tambah menyegarkan. Kenapa kalimat utamanya ada di awal atau di kalimat pertama? Di kalimat pertama berbunyi cara membuat es degan sirup cukup mudah. Nah, kalimat selanjutnya itu menerangkan tentang caranya, mulai dari ambil air dari kelapa muda, kemudian membelahnya, mencampurkan daging buah. Nah, itu kan menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi, kalimat utama dari paragraf tersebut adalah cara membuat es degan sirup cukup mudah. Sedangkan ide pokoknya adalah cara membuat es degan sirup. Kalian bisa menghilangkan kata yang kalian rasa tidak perlu atau tidak penting. Selanjutnya, contoh kalimat utama yang berada di akhir paragraf atau disebut paragraf induktif. Di kantor-kantor, jaringan internet sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas kantor. Di sekolah, internet dapat menjadi media penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hingga di pelosok desa, kini internet sudah menjadi barang pokok yang dapat menunjang aktivitas komunikasi.
Di dunia perdagangan, internet seakan menjadi kebutuhan paling pokok karena sekarang sedang menjamur toko dalam jaringan atau toko online. Sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Kenapa kalimat tersebut menjadi kalimat utama? Karena kalimat-kalimat sebelumnya itu menjelaskan tentang orang-orang yang membutuhkan internet seperti menunjang aktivitas kantor, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk toko online, dan lain-lainnya. Jadi, ide pokoknya berbunyi di mana-mana orang membutuhkan internet. Selanjutnya, contoh kalimat utama yang ada di awal dan akhir paragraf atau paragraf campuran. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam kebutuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kalimat utamanya itu ada dua, di awal dan di akhir. Di awal berbunyi, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Kemudian, kalimat yang kedua itu ada di akhir. Berbunyi, hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi, kalimat utama dari paragraf tersebut berbunyi, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Dan hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Dua kalimat tersebut memiliki arti yang sama, hanya berbeda pengolahan kata. Sedangkan ide pokoknya diambil dari kedua kalimat tersebut, menjadi manfaat hutan bagi kehidupan. Selanjutnya, contoh kalimat utama yang ada di tengah paragraf, atau disebut paragraf ineratif. Tingkah kucing kadang membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Kucing memang dikategorikan hewan yang lucu. Akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Kenapa kalimat utamanya berada di tengah? Karena kalimat sebelumnya dan sesudahnya itu menjelaskan alasan kenapa kucing dikategorikan hewan yang lucu. Seperti tingkah kucing yang membuat banyak orang tertawa, kemudian tingkah kucing yang menari-nari. Akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Jadi kalimat utamanya berbunyi, kucing memang dikategorikan hewan yang lucu. Sedangkan ide pokoknya berbunyi, kucing dikategorikan hewan lucu. Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, jangan malu dan jangan sungkan untuk bertanya kepada ustadzah agar kalian paham terhadap materinya. Baik, sampai sini. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.